melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Hari masih pagi ketika keduanya memasuki pintu gerbang keraton yang dijaga oleh dua orang prajurit Wirobrojo. Ternyata di depan Sasana Sewaka sudah berkumpul belasan orang prajurit yang sudah siap berangkat ke 4 daerah. Agak di sudut tembok dekat pintu gerbang sudah siap belasan ekor kuda yang diberi beban di punggung sebelah kiri dan kanannya. Beban yang berisi bahan pangan dan beberapa alat yang diperlukan untuk membangun sebuah dalem kadipaten. Ketika Lurah Wiguno melihat Karebet sudah datang, maka ia pun mendekati dan berkata, "Kita menunggu Ki Patih Wonosalam." "Ki Lurah, apakah nanti kita perlu dilepas oleh Ki Patih?" tanya Karebet. "Ya, karena nanti kita akan diberi sebuah bendera Gula Klopo yang besar yang akan dikibarkan di halaman calon bangunan pendopo Sasana Sewaka Kadipaten Pajang," jawab Ki Lurah. "Karebet," ada suara manggil nama Karebet. Ia pun menengok. Terlihatlah seorang prajurit Wirotamtomo sedang tersenyum. Ternyata dia adalah Tumpak. "Aku jadi ikut ke Pajang. Aku sudah minta izin kepada Ki Tumenggung Gajah Birowo," kata Tumpak. "Ya, tapi nanti di Pajang kita bekerja berat membangun sebuah dalem kadipaten," kata Karebet menjelaskan. "Tidak begitu berat. Jauh lebih berat di saat aku bertempur melawan Kelabang Ireng," kata Tumpak sambil tertawa. Karebet juga tertawa. Ternyata Tumpak masih selalu ingat akan pertempuran yang berat ketika di dekat sungapan Sungai Tuntang. Satu demi satu prajurit yang akan berangkat mulai berdatangan, sehingga rombongan hampir lengkap tinggal menunggu Pangeran Aryo, Pangeran Hadiri dan Aryo Penangsang yang saat itu sudah dijemput oleh prajurit Wirotamtomo. Tak lama kemudian ketiganya sudah tiba di depan Sasana Sewaka dan dari ruang dalam keluarlah Ki Patih Wonosalam bersama Tumenggung Gajah Birowo dengan dikawal oleh seorang prajurit Wirotamtomo. Setelah berada di depan rombongan, maka Ki Patih Wonosalam berpesan untuk berhati-hati dalam bekerja. Lalu ia pun menyerahkan sebuah bendera Gula Klopo yang masih terlipat rapi pada setiap ketua rombongan. Lurah Wiguno maju ke depan dan menerima bendera Gula Klopo bersama 3 orang lurah dari kelompok Proboyoso, kelompok yang akan membangun dalem kadipaten dan pesanggerahan. Setelah semuanya selesai, maka Patih Wonosalam pun kembali masuk ke dalam ruang dalam bersama Tumenggung Gajah Birowo dan seorang prajurit Wirotamtomo. Beberapa saat kemudian Lurah Wiguno pun mengajak rombongan untuk berangkat, dan rombongan yang terdiri dari 3 orang prajurit kelompok Proboyoso, 2 orang tukang adang, seorang prajurit Wirotamtomo dan seorang prajurit Wiromanggolo, ditambah Karebet dan Ki Ganjur. Mereka semua segera berjalan menuju pintu gerbang keraton. Ki Lurah Wiguno lalu menuju ke tempat kuda beban yang menunggu di dekat pintu gerbang. Lalu ia pun menyuruh 3 orang dari rombongannya untuk menuntun 3 ekor kuda yang membawa beban yang akan dibawa ke Pajang. Ketika Karebet bersama rombongan berjalan keluar dari pintu gerbang keraton, terlihat ada beberapa ekor kuda yang berada di halaman luar. "Kuda siapakah ini? Rombongan siapakah?"
Yang akan naik kuda? Tanya Karebet dalam hati. Berapa kuda yang berada di halaman luar? Di antaranya nampak seekor kuda gagah berwarna hitam, Gagak Rimang, yang sedang dijaga oleh seseorang yang sudah pernah dilihatnya, Lurah Pasar Pon. 9 ekor kuda termasuk kuda hitam Gagak Rimang milik Penangsang. Berarti Ki Lurah Pasar Pon juga ikut pergi ke Jipang, kata Karebet dalam hati, sambil menghitung jumlah kuda yang berada di luar pintu gerbang. Melihat Karebet sedang perhatikan kuda Gagak Rimang, Ki Lurah Guno pun mendekatinya dan berkata, kemarin Raden Penangsang telah membeli beberapa ekor kuda. Jadi hanya rombongan menuju Jipang yang berangkat naik kuda, sedangkan 3 rombongan lainnya berjalan kaki. Ya, kata Karebet sambil terus berjalan ke arah selatan. Ternyata perhitungan Siwo Kebo Kanigoro tepat sekali. Aku memang butuh kuda untuk para prajurit Pajang, demikian juga dengan Penangsang. Dia pun butuh puluhan kuda untuk para prajurit Jipang, kata Karebet dalam hati, sambil memuji jalan pikiran Penangsang. Pada saat itu 4 buah rombongan kecil secara bersamaan sedang melakukan perjalanan, berangkat ke Kalinyamat, Trawoto, Jipang, dan Pajang. Pangeran Hadiri beserta rombongannya berjalan menuju ke arah utara, menuju daerah Kalinyamat. Kalinyamat tidak begitu jauh, tidak sampai 1 hari sudah sampai di sana. Letaknya di sebelah selatan Bandar Jeporo. Membuat sebuah bangunan pesanggerahan hanya butuh waktu sebentar saja. Tidak seperti membuat kadipaten yang harus ada bangunan Sasono Sewoko, kata Pangeran Hadiri yang senang mendapat bagian daerah Kalinyamat. Untuk selanjutnya aku akan tinggal di Kalinyamat. Rombongan Pangeran Aryo adalah rombongan yang paling belakang, berjalan kaki ke arah timur di belakang rombongan ke Jipang. Daerah Prawoto sudah semakin ramai, kata Pangeran Aryo, yang juga bernama Bagus Mukmin. Daerah Prawoto berada dekat hutan, mudah-mudahan bisa menjadi pesanggerahan yang nyaman. Aku akan menetap di Prawoto, kata Pangeran Aryo sambil terus berjalan ke arah timur. Rombongan Penangsang adalah satu-satunya rombongan yang naik kuda. Semuanya berjumlah 12 ekor kuda, termasuk 3 ekor kuda milik keraton yang dipergunakan sebagai kuda beban. Melalui Lurah Pasar Pon, Penangsang memang membeli 8 ekor kuda sekaligus. Kuda-kuda yang tegar nanti akan diperuntukkan bagi keperluan prajurit Jipang. Di depan sendiri, di atas punggung Gagak Rimang, duduk seorang bertubuh sedang, kokoh kuat, berkumis melintang. Itulah Penangsang yang sedang berpikir untuk membesarkan Kadipaten Jipang. Untuk masa yang akan datang, Kadipaten Jipang harus menjadi sebuah kadipaten yang besar, kata Penangsang dalam hati. Kita singgah di Panti Kudus, kata Aryo Penangsang kepada Lurah Kerto, pemimpin rombongannya, seorang lurah dari kelompok Proboyoso yang termasuk dalam kesatuan prajurit Wiromanggolo. Ke tempat Kanjeng Sunan Kudus, tanya Ki Lurah Kerto sambil mendekatkan kudanya ke arah Gagak Rimang. Ya, jawab Aryo. Kita sebentar saja disinggah di Kudus. Baik Raden, kata Lurah Kerto. Setelah melewati Sungai Tuntang, rombongan Aryo Penangsang yang menuju Jipang berjalan agak lambat karena adanya 3 ekor kuda beban. Lambat sekali, kata Aryo Penangsang. Dia tidak sabar ketika melihat ketiga ekor kuda beban yang berjalan sangat lambat. Ki Lurah Kerto, 3 ekor kuda beban itu berjalan seperti siput. Kau lepas 3 orangmu untuk menggandeng 3 ekor kuda beban kita. Kita mendahului menuju Panti Kudus, nanti sebelum matahari terbenam kita bisa bertemu lagi. Baik Raden, kata Ki Lurah Kerto, dan ia pun kemudian memilih 3 orang dan tiap orang akan naik punggung kuda dengan menggandeng seekor kuda yang membawa beban. 2 orang juru adang dan seorang prajurit Wiromanggolo ditugaskan untuk membawa masing-masing seekor kuda beban. Sedangkan yang 6 lainnya akan memacu kudanya menuju Panti Kudus.
Kalian bertiga membawa 3 ekor kuda beban itu. Nanti sore sebelum matahari terbenam kita bertemu di Wit Growong di sebelah selatan hutan Prawoto yang dekat dengan sebuah ororo. Kalian tahu tempat Wit Growong? Tanya Arya Penangsang kepada ketiganya. Saya tahu tempatnya, Raden, kata salah seorang dari mereka. Sebuah pohon yang ukurannya besar sekali yang batangnya berlubang. Berada dekat sebuah ororo, letaknya berada di sebelah selatan hutan Prawoto. Ya, kalau kau tidak bisa menemukan tempatnya, kau bisa tidur di manapun. Baik, Raden, jawab prajurit Wirowanggolo. Kalau kau bisa menemukan Wit Growong dan aku belum datang, kau bisa menginap di sana. Pagi harinya kau tinggalkan saja aku. Lanjutkan perjalanan menuju rumahku di Jipang, kata Penangsang. Sekitar tengah hari kau akan sampai di Jipang, dan kalau aku belum datang juga, temuilah orang tua yang tinggal di rumah itu. Dia adalah penjaga rumahku di Jipang, namanya Paman Metaun. Bilang saja kepadanya, kalau kau adalah utusanku, kata Arya Penangsang. Baik, Raden, saya akan menemui Ki Metaun, jawab prajurit itu. Kalau begitu, Ki Lurah Kerto, kita bisa lebih cepat sekarang, ajak Penangsang. Baik, Raden, jawab Ki Lurah. Kaki Penangsang pun kemudian menyentuh perut Gagak Rimang dan kuda berwarna hitam itu cepat melompat ke depan. Diikuti oleh kuda Lurah Pasarpon, Lurah Kerto, dan 3 orang lainnya. Gagak Rimang melompat gembira berlari ke depan dengan cepat dan tidak bisa dikejar oleh kuda-kuda lainnya. Matahari manjat langit sudah agak tinggi ketika rombongan Penangsang terhenti di tepi barat sungai Serang. Gagak Rimang adalah seekor kuda pilihan yang tidak takut melihat air, maka dengan tangkasnya Penangsang mengajaknya turun, masuk ke dalam sungai Serang, berjalan memotong arus sungai. Setelah itu baru diikuti oleh kuda-kuda yang lain. Kita hampir sampai, kata Penangsang kepada Lurah Kerto ketika berada di seberang sungai. Dan kembali mereka pun menjalankan kudanya dengan cepat menuju Panti Kudus. Beberapa saat kemudian, rombongan berkuda Arya Penangsang masuki halaman Panti Kudus. Terlihat beberapa santri yang berada di halaman segera berlari menghampiri rombongan berkuda. Setelah semua tamu turun dari kuda, para santri pun kemudian megang kendali kuda dan membawa kudanya ke halaman belakang untuk diberi minum. Beberapa orang santri mempersilahkan para tamu untuk duduk di pendopo. Hanya Penangsang yang berjalan menuju ke ruang dalam. Salah seorang santri segera mencari Kanjeng Sunan Kudus, memberitahukan bahwa ada tamu. Kanjeng Sunan Kudus pun kemudian bergegas ke ruang dalam dan dilihatnya salah seorang tamunya telah duduk di ruang dalam. Kau Penangsang, kata Kanjeng Sunan Kudus. Menyapa tamunya, nampak senyum di bibirnya. Melihat murid yang dikasihinya, Penangsang pun berdiri dan mencium tangan Kanjeng Sunan Kudus, dan Kanjeng Sunan Kudus pun memeluknya. Kau selamat, Penangsang, tanya Kanjeng Sunan Kudus. Atas pengestu Kanjeng Sunan, saya tak kurang suatu apapun, jawab Penangsang. Kau bersama rombongan, tanya Sunan Kudus. Ya Kanjeng Sunan, sebuah rombongan resmi dari keraton. Akan pergi ke Jipang, kata Penangsang. Kau cerita nanti saja, Penangsang. Kau istirahat dan minum saja dulu, kata Kanjeng Sunan. Dan dipanggilnya salah seorang santrinya untuk mengambilkan minum untuk para tamu. Tak lama kemudian ada seorang santri masuk ke dalam ruangan dengan membawa kelapa muda yang sudah diratakan sabutnya dan disuguhkan kepada Arya Penangsang. Sedangkan beberapa santri yang lainnya sedang membawakan minuman untuk para tamu yang ada di pendopo. Setelah beberapa saat beristirahat dan minum air kelapa muda, maka di hadapan Kanjeng Sunan Kudus, Penangsang bercerita tentang titah Kanjeng Sultan Trenggono yang akan mengangkatnya menjadi Adipati Jipang. Selain itu, Penangsang pun juga bercerita tentang pengangkatan Karebet sebagai Adipati di Pajang dan pembuatan pesanggrahan daerah Kalinyamat untuk Pangeran Hadiri dan di daerah Prawoto untuk Pangeran Aryo. Bopo Sunan, rombongan ini dipimpin oleh Ki Lurah Kerto.
seorang prajurit dari kelompok Proboyoso yang termasuk dalam kesatuan Wiromanggolo. Kata Arya Penangsang menjelaskan, "Bagus sekali Penangsang kalau pamanmu Sultan Trenggono mau memikirkan masa depanmu dan kau pun akan diangkat menjadi seorang adipati di Jipang," kata Sunan Kudus. "Ya Bopo Sunan, nanti saya akan dibuatkan sebuah dalam kadipaten di Jipang," jawab Penangsang. "Selain kau Penangsang, Pangeran Aryo dan Pangeran Hadiri juga mendapat pesanggerahan di Prawoto dan Kalinyamat," tanya Kanjeng Sunan. "Betul Bopo Sunan," jawab Penangsang. "Kau bilang Karebet juga akan menjadi adipati Pajang?" tanya Kanjeng Sunan Kudus. "Ya Bopo Sunan," jawab Penangsang. Kanjeng Sunan Kudus terdiam sejenak, tapi kemudian Kanjeng Sunan Kudus pun bertanya lagi, "Berapa orang yang berangkat dari keraton Penangsang?" "Dari keraton berangkat 7 orang Bopo Sunan," kata Arya Penangsang. "Ditambah saya dan seorang lagi Lurah Pasar Pon, beserta 3 ekor kuda beban yang berisi bahan makanan dan beberapa alat untuk mendirikan bangunan. Ketika berangkat dari keraton semuanya berjumlah 9 orang, tanya Kanjeng Sunan Kudus. "Mengapa yang datang ke Panti Kudus hanya 6 orang? Saya bersama 5 orang berangkat lebih dulu, yang 3 orang prajurit saya tinggal di belakang, Bopo Sunan. Saya suruh mereka berjalan sendiri sambil membawa 3 ekor kuda beban. Mereka langsung ke Jipang, tidak singgah di Panti Kudus. 3 ekor kuda beban itu jalannya seperti siput, lambat sekali," kata Penangsang. "Penangsang," kata Sunan Kudus sareh, "kau harus lebih bersabar lagi. Lebih sabar Penangsang. Tidak seharusnya kau tinggalkan 3 orang berjalan sendiri menggandeng 3 ekor kuda beban." Arya Penangsang mendengarkan semua nasihat Kanjeng Sunan Kudus dan ia pun menundukkan kepalanya. Kalau 3 orang itu bertemu dengan beberapa orang perampok, maka pekerjaan 3 orang prajurit itu sangat berat. Mempertahankan 6 ekor kuda beserta semua barang yang dibawanya, kata Sunan Kudus. "Ya Bopo Sunan," jawab Penangsang sambil menundukkan kepalanya. "Kalau ada yang berani merampok, akan aku kejar perampoknya meskipun harus sampai di ujung tanah Jawa," kata Arya Penangsang di dalam hatinya. "Penangsang, kau sudah mempersiapkan Merongko Projo Kadipaten Jipang?" tanya gurunya. "Belum Bopo Sunan, saya belum mencari orang yang akan menjadi patih dan beberapa jabatan keprajuritan Jipang," jawab Penangsang. "Kau bisa mencari orang yang setia pada keluargamu, yang sudah terbukti taat kepadamu," kata Kanjeng Sunan Kudus. "Baik Bopo Sunan," kata Penangsang. "Dari 7 orang yang berangkat dari keraton ada berapa tukang kayu yang ikut serta?" tanya Kanjeng Sunan Kudus. Penangsang pun menjelaskan, "Ada 3 orang tukang kayu Kanjeng Sunan, yang 2 orang adalah tukang adang, sedangkan yang seorang adalah prajurit Wirotamtomo yang mengawal bendera Gulo Klopo, dan seorang lagi prajurit Wiromanggolo yang akan membacakan titah Kanjeng Sultan. Kau malam ini sebaiknya menginap di Kudus Penangsang, di samping kau bisa mengaji lagi. Nanti akan aku carikan tambahan 3 orang tukang kayu dari Kudus. Mereka besok akan ikut bersamamu membangun dalam kadipaten di Jipang," kata gurunya. "Besok mereka akan berangkat naik kuda bersamamu dan setelah selesai kudanya ditinggal saja di Jipang. Biar kuda itu menjadi milikmu dan dapat kau gunakan untuk kepentingan kadipaten Jipang," kata Sunan Kudus. "Terima kasih Kanjeng Sunan, biarlah malam nanti rombongan akan tidur di sini," jawab Penangsang, dan ia pun beberapa saat kemudian masih berbincang dengan Kanjeng Sunan Kudus sampai terdengar suara kentongan tanda sudah masuk waktu zuhur. Maka Kanjeng Sunan Kudus pun mengajak para tamu untuk sholat berjamaah bersama para santri. Setelah itu mereka pun dijamu makan siang di Panti Kudus. Sementara itu rombongan yang menuju Pajang telah menyeberangi Sungai Tuntang, dan setelah sampai di seberang mereka beristirahat di bawah pohon di tepi Sungai Tuntang.
Mereka pun membuka bekal nasi yang dibawanya, ikan asin dan sayur terong, dan sambal lombok ijo. Nasinya Paman Ganjur, silahkan tambah lagi, kata Karebet pada pamannya. Ada ikan asin beserta sambalnya, Ki Ganjur. Lurah Wiguno pun menawarkan lauk pada Ganjur. Ya, nanti aku ambil sendiri, kata Ganjur. Paman Ganjur jarang melakukan perjalanan jauh. Apakah badan paman terasa lelah? Tanya Karebet pada pamannya yang nampak kelelahan. Sedikit lelah, Karebet, kata pamannya. Adik Karebet, kita terpaksa berjalan agak lambat karena kita harus menuntun 3 ekor kuda beban, kata Lurah Wiguno sambil mengambil air minum. Tidak apa-apa, Ki Lurah, hanya terpaut sedikit, tidak seberapa. Malam ini kita tetap menginap di jalan, baru besok kita sampai di desa Tingkir, kata Karebet. Ya, besok kita menginap di desa Tingkir, baru lusa kita berangkat ke Pajang, kata Ki Lurah. Ya, mudah-mudahan lusa sebelum sore hari kita sudah sampai di Pajang, kata Karebet sambil menyelesaikan makan siangnya. Tapi Adi, apakah Adi Karebet tahu daerah mana di Pajang yang akan kita bangun menjadi sebuah kadipaten? Tanya Ki Lurah. Aku tahu di daerah Pajang ada sebuah daerah yang berupa sebuah bulak yang luas. Baiknya di situ nanti yang akan kita bangun menjadi sebuah kadipaten, kata Karebet. Lurah Wiguno pun menjawab, itu bagus Adi. Kalau sudah berupa lapangan akan memudahkan para tukang yang akan bekerja. Ya, kita tinggal menebang pohon untuk mencari kayu jati dan membuat ompak dari batu yang banyak terdapat di kaki Gunung Merapi, jawab Karebet. Mudah-mudahan pekerjaan kita bisa lancar, gumam Ki Lurah. Waktu pun berjalan terus, matahari merayap di langit sebelah barat. Rombongan Karebet yang menuju Pajang sudah meneruskan perjalanannya kembali. Ketika senja menjelang, langit menjadi redup, sebentar lagi angkasa menjadi gelap. Lurah Wiguno pun mencari tempat untuk bermalam. Kita hampir sampai di daerah Simo. Besok tengah hari mudah-mudahan bisa sampai di desa Tingkir, kata Lurah Wiguno. Kita bermalam di sini, tidak jauh dari sungai kecil, kata Lurah Wiguno dan kemudian memerintahkan rombongannya untuk berhenti. Kita buat perapian, kata Ki Lurah Wiguno. Ketika perapian sudah menyala, mereka pun segera berjongkok mengelilingi api dan terasa betapa nyala api bisa menghangatkan udara yang terasa agak dingin. Ki Lurah, kata salah seorang juru adang pada Lurah Wiguno, malam ini kita menahan nasi atau membakar ubi dan jagung. Nasi yang tadi pagi masih ada, tapi tinggal sedikit. Untuk kekurangannya kita bisa membakar jagung dan ubi saja. Begitu Adik Karebet? Tanya Lurah Wiguno. Ya, tidak apa-apa, saya akan makan jagung bakar saja, kata Karebet sambil mengambil sebuah jagung muda dan dimasukkannya ke dalam perapian. Malam ini mengapa nyamuknya banyak sekali? Ki Ganjur menggeremeng sendiri di dekat sebuah batu besar. Agak mendekat ke perapian, Paman, di sini tidak ada nyamuk, kata Karebet sambil makan jagung bakar. Malam semakin larut. Bukan hanya rombongan yang akan ke Pajang saja yang beristirahat, rombongan yang lainnya pun semuanya juga telah beristirahat. Pangeran Hadiri beserta rombongannya telah beristirahat di sebuah bulak di daerah Kalinyamat dengan membentangkan beberapa kain panjang, maka jatuhnya embun malam dapat dikurangi. Rombongan Pangeran Aryo juga beristirahat di gubuk hutan Prawoto yang biasanya dipakai untuk berkemah Kanjeng Sultan Trenggono. Suasana terasa gelap di dalam hutan. Kemudian seorang prajurit membuat sebuah obor yang menyala sampai akhirnya setelah melewati tengah malam, obor itu pun padam. Di tempat lainnya, rombongan 3 orang prajurit yang membawa 3 ekor kuda beban telah beristirahat di dekat Wit Growong di sebelah selatan hutan Prawoto. Ternyata Raden Penangsang malam ini tidak menginap di dekat Wit Growong. Berarti besok pagi kita langsung menuju rumah Raden Penangsang di Jipang, menemui Ki Mataun, kata prajurit Wiromanggolo pada 2 orang tukang adang. Kita berangkat setelah fajar,
katanya sekali lagi. Ya, jawab salah seorang tukang adang. Malam ini Raden Penangsang, Ki Lurah dan lainnya tidur di mana? Sementara itu di rombongan Arya Penangsang, Lurah Kerto dan 4 orang temannya malam ini tidur di tempat yang tidak jauh dari kaki Gunung Muria sebelah selatan. Tidurlah berkerudung kain panjang di pendopo Panti Kudus. Sedangkan Arya Penangsang tidur di ruang dalam. Malam pun segera berlalu, matahari telah naik di langit semakin tinggi. Langit pun berwarna biru cerah, sebentuk awan putih tertiup angin berjalan ke arah barat. Pagi yang cerah di daerah Kalinyamat. Pangeran Hadiri bersama seorang lurah dari Proboyoso. Lurah Truno sedang berkeliling mencari tempat yang dianggap tepat untuk didirikan sebuah pesanggrahan. Ki Lurah Truno, kelihatannya di tempat inilah yang paling tepat untuk didirikan sebuah bangunan. Tempat yang nyaman dan tidak begitu panas, kata Pangeran Hadiri. Baik Pangeran, kita akan bangun pesanggrahan di sini. Dan untuk saat ini kita buat dulu beberapa gubuk untuk tempat tinggal kita, kata Ki Lurah Truno. Lalu ia pun memerintahkan prajuritnya untuk mencari bambu untuk dibuat beberapa gubuk tempat berteduh dan bermalam. Esok lusa baru kita bacakan titah dari Kanjeng Sultan kepada rakyat Kalinyamat, kata Lurah Truno. Sementara itu di daerah Prawoto, Pangeran Arya tertarik dengan sebuah daerah yang dekat dengan sebuah sungai kecil. Aku senang mendengar suara air mengalir, Ki Lurah Semi. Aku pilih tempat ini dan untuk seterusnya aku akan tinggal di tempat ini. Rasanya kalau tinggal di daerah ini hati akan terasa nyaman, kata Bagus Mukmin. Baik Pangeran, akan saya bangun pesanggrahan di daerah ini, kata Lurah Semi. Mimpin rombongan dari keraton. Pada saat yang sama rombongan berkuda Arya Penangsang berderap menuju Jipang. Mereka berkuda telah jauh meninggalkan Kudus. Jumlah rombongan Arya Penangsang ternyata menjadi 9 orang. Bertambah 3 orang tukang kayu dari Kudus, bantuan dari gurunya, Kanjeng Sunan Kudus. Ki Lurah Kerto panggil Penangsang kepada Lurah Kerto, pemimpin rombongannya. Ya Raden, Lurah Kerto pun mendekatkan kudanya berjejer dengan gagak rimang. Kita tidak usah berhenti di Wit Growong, kita terus saja berjalan ke selatan menuju Jipang. Supaya selisih kita dengan 3 orang yang membawa 3 ekor kuda beban tidak terlalu jauh, kata Penangsang. Baik Raden, kata Ki Lurah Kerto yang kemudian bersama Penangsang menambah kecepatan laju kudanya. Derap kuda rombongan Arya Penangsang meninggalkan debu yang beramburan di menyebelah jalan yang dilaluinya. Matahari terus bergerak naik ke atas dan setelah melewati puncak langit, Wit Growong sudah jauh di belakang. Bentar lagi kita sampai di sebuah sungai, kita beristirahat sambil memberi minum kuda kita, kata Penangsang, sambil memperlambat kuda hitamnya. Berapa saat kemudian mereka pun beristirahat sambil makan bekal pemberian dari Sunan Kudus. Semua kuda-kuda juga diberi minum, kata Ki Lurah Kerto setelah semuanya telah selesai makan. Kita masih agak jauh, setelah hari menjadi gelap. Kita baru sampai di Jipang, kata Penangsang, dan setelah itu ia pun mengajak meneruskan perjalanan. Matahari terlalu cepat turun ke bawah, malam pun sudah lama menyelimuti Jipang. Ketika rombongan Arya Penangsang masuki daerah Jipang dengan membawa beberapa buah obor, Penangsang pun memperlambat kudanya ketika dilihatnya 2 orang Jipang membungkuk hormat padanya. Perlahan-lahan kuda-kuda itu berjalan menuju sebuah rumah yang paling besar di Jipang. Rumah Penangsang peninggalan kakeknya Sunan Ngudung, seorang senopati perang dari Kesultanan Demak yang gugur sewaktu berperang melawan Mojopahit. Kuda Penangsang pun dibelokkan masuki sebuah regol dan ketika gagak rimang berhenti, maka semua penumpang kuda yang datang ke Jipang semuanya turun. Dari dalam rumah keluarlah seorang yang sudah tua, rambut dan jenggotnya telah memutih, tetapi badannya yang terlatih olah kanuragan menjadikannya tetap segar. Paman Mataun, sapa Arya Penangsang kepada orang tua itu. Ya nak Mas Penangsang, kata Ki Mataun.